Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita lanjutkan materi terkait dengan bab 4 kinematika fluida, yaitu bagian B, pola aliran atau flow patterns, dan visualisasi aliran atau flow visualization. Bagian B ini melanjutkan di bagian A, yang mana bagian A adalah tentang deskripsi Lagrangian dan Eulerian. Baiklah, kita mulai di bagian B. Studi kuantitatif dinamika fluida memerlukan penggunaan matematika tingkat lanjut yang mencakup banyak pembelajaran visualisasi aliran atau fitur medan aliran. Kuantitatif ya, berarti angka. Kemampuan untuk memvisualisasikan aliran ini sangat bermanfaat, bukan hanya dalam eksperimen fisik. Eksperimen fisik, lihat di gambar 4-9, itu visualisasi bola bisbol berputar. Dia memakai asap, smoke, sehingga bisa dilihat aliran fluida dalam lingkaran itu, obstacle-nya. Jadi, kemampuan untuk memvisualisasi aliran ini sangat bermanfaat, bukan hanya dalam eksperimen tadi, tetapi juga dalam solusi numerik. Solusi numerik menggunakan Computational Fluid Dynamics atau CFD. Jadi, sebenarnya langkah pertama yang diambil oleh seorang engineer yang menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics, setelah menerima solusi numerik adalah membuat beberapa bentuk visualisasi aliran sehingga ia dapat memperoleh gambaran keseluruhan daripada sekadar daftar angka dan data kuantitatif. Jadi, hal ini karena manusia secara alami lebih mampu memproses informasi visual dalam jumlah yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kita hanya angka saja, kita nggak akan secara terang, secara clear gambaran dari proses aliran itu. Tetapi ketika kita visualisasikan, ya kan, sebagai gambar, sebagai video, kita akan lebih mengerti secara detail tentang pola alirannya. Jadi terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan aliran fluida, yaitu pertama, apa itu streamline atau garis arus, dan stream tube arus. Jadi ada streamline, garis arus, dan ada stream tube, pipa arus. Streamline atau garis arus adalah garis yang ditarik dalam fluida dan selalu membentuk sudut tangensial atau garis singgung pada setiap titik searah dengan kecepatan tertentu. Streamline dapat digunakan untuk mengidentifikasikan daerah pada aliran di mana terjadi resirkulasi dan pemisahan fluida dari dinding padat. Namun, streamline sulit untuk diamati secara langsung dalam eksperimen kecuali pada aliran steady, di mana streamline berhimpitan dengan garis path line atau garis streak line. Nanti kita jelaskan path line dan streak line. Dalam kasus aliran yang tidak steady, streamline ya garis arus, streamline dapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan aliran fluida, yaitu pertama, apa itu streamline atau garis arus, dan stream tube atau pipa arus. Jadi ada streamline, garis arus, dan ada stream tube, pipa arus. Streamline atau garis arus adalah garis yang ditarik dalam fluida dan selalu membentuk sudut tangensial atau garis singgung pada setiap titik searah dengan kecepatan tertentu. Streamline dapat digunakan untuk mengidentifikasikan daerah pada aliran di mana terjadi resirkulasi dan pemisahan fluida dari dinding padat. Namun, streamline sulit untuk diamati secara langsung dalam eksperimen kecuali pada aliran steady, di mana streamline berhimpitan dengan garis path line atau garis streak line. Nanti kita jelaskan path line dan streak line. Dalam kasus aliran yang tidak steady, streamline ya garis arus, streamline dapat dihasilkan dengan simulasi numerik. Persamaan yang digunakan untuk Namun, streamline untuk diamati secara langsung dalam eksperimen, streamline tidak bisa atau sulit diamati langsung dalam aliran, ya, kecuali pada aliran steady, di mana streamline berhimpitan dengan garis path line atau streak line, ya, jadi ada kata path line dan streak line. Dalam kasus aliran yang tidak steady atau aliran transient, ya, unsteady,
Garis arus dapat dihasilkan dengan simulasi numerik. Garis arus atau streamline tadi ya. Persamaan yang digunakan untuk menghitung streamline adalah sebagai berikut. Lihat persamaan 4.17 yaitu dr per v sama dengan dx per u sama dengan dy per v sama dengan dv per w. Dimana dr adalah merupakan besaran dari vektor dr. Nah, Anda lihat di gambar 410 tadi, vektor dr tuh, gambar warna hitam ya. Vektor dr. Dan v adalah kecepatan. V itu adalah kecepatan dr tadi. Persamaan ini diilustrasikan dalam dua dimensi untuk memudahkan pemahaman. Jadi persamaan ini dua dimensi. Jadi Anda kalau ketika bicara dr itu kan garis yang berhimpitan dengan streamline itu. Anda lihat di gambar 4.10 lagi ya. Sementara komponen-komponennya dr itu ada dx, ada dy, ya kan? Kecepatan dx itu u, kecepatan dy itu v. Sementara kecepatan dr itu v. Nah, Anda mudah-mudahan paham ya untuk memahami streamline ini. Dengan mengetahui bidang kecepatan, jadi kan uv dan v kecil dan besar, persamaan tersebut dapat diintegrasikan untuk mendapatkan persamaan garis arus. Ya, jadi ketika sudah kita mendapatkan komponen-komponen itu, kita bisa mendapatkan persamaan garis arus. Apa itu persamaan? Ya tadi persamaan 4.17, persamaan streamline atau garis arus dr per dv sama dengan dx per du sama dengan dy per dv dz per v. Oke ya. Kemudian kita sudah bicara streamline, garis arusnya. Nah, ini stream tube, pipanya. Pipa ini beda ya. Pipa. Jadi kalau kita bicara pipa itu terdiri dari berbagai macam streamlines, ya kan? Stream tube ya merupakan kumpulan garis arus, kumpulan dari streamline yang membentuk seikat dan tidak saling berpotongan pada waktu tertentu. Dalam ilustrasi, stream tube terlihat seperti pipa yang terdiri dari sekumpulan kabel serat optik ya. Anda lihat di gambar 4.11 visualisasi stream tube. Ini disebabkan karena ekstensi cairan di dalam stream tube harus tetap ada dan tidak dapat melewati batas stream tube. Perlu diingat bahwa baik streamline maupun stream tube merupakan besaran sesaat yang didefinisikan pada saat tertentu sesuai dengan medan kecepatan pada saat itu ya. Pada aliran yang unsteady, pola streamline dapat berubah secara signifikan seiring berjalannya waktu. Jadi polanya berubah. Namun meskipun pola berubah, laju aliran massa yang melewati irisan penampang dari stream tube tertentu haruslah tetap sama. Tapi laju mass flow-nya itu sama. Namun meskipun pola berubah, laju aliran massa melewati irisan penampang dari stream tube tetap harus sama. Ya kan? Laju aliran massa itu mass flow. Sebagai contoh, pada bagian convergen dari medan aliran yang tidak dapat dimanfaatkan ya incompressible, diameter stream tube harus mengecil saat kecepatannya meningkat untuk menghemat massa. Lihat gambar 4.12 ya. Itu dia mengecil ya kan. Bagian convergen dari medan aliran yang tidak dapat dimanfaatkan, diameter stream tube mengecil. Sebaliknya, diameter stream tube akan membesar saat kecepatannya melambat. Jadi stream tube itu polanya itu bisa konvergennya itu mengecil atau membesar tergantung dari situasi mass flow-nya. Ketika kecepatannya itu melambat, itu stream tube-nya di bagian ujung kanannya akan mengecil. Sebaliknya membesar ya. Sebaliknya mengecil jika kecepatannya itu meningkat. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya banyak sekali model-model stream tube gitu ya. Oke ya. Kemudian kita beranjak lagi visualisasi ini. Apa itu path line? Ya, tadi kita sebut dengan path line. Path line adalah lintasan sebenarnya yang dilalui oleh partikel fluida selama periode waktu tertentu. Dan path line dapat melewati batas stream tube karena tidak memiliki pembatasan geometris seperti streamline. Ya, nanti Anda lihat di gambar 4.13 itu visualisasi path line. Namun meskipun path line dapat melintasi batas stream tube,
laju aliran massa yang melewati penampang stream tube tertentu harus tetap sama dengan fluida yang memasuki stream tube. Kita perjelas di gambar ini. Coba. Anda punya partikel fluida ya, visualisasi pathline, fluida partikel pada T sama dengan T star ya, mungkin biasanya T0 ya, T star, waktu mulai. Kemudian ada pathline, coba Anda lihat, pathline-nya itu membentuk puncak dan membentuk bottom, bahwa puncak bottom itu di tengah-tengah ya, fluid particle at some intermediate time. Berarti partikel fluida pada saat tertentu, waktu tertentu, dan terakhir adalah fluid particle pada T-nya T end, T berakhir, misalnya T 10 detik gitu. Itu pathline. Pathline itu dapat dipresentasikan oleh vektor lokasi partikel fluid. Jadi kita menyebutnya X particle, Y particle, Z particle, T. Jadi fungsinya adalah dalam kurung X particle, Y particle, Z particle, T. Untuk merekam pathline ya, digunakan kamera dengan kamera yang sangat detail ya, selama periode waktu tertentu, misalnya T star kurang dari T kurang dari Tn, di mana jalur partikel yang direkam adalah kurva yang disebut pathline. Sebagai contoh gambar 4.14 tuh. Itu fotografi dari pathline. Digambarkan sebuah kasus gelombang yang bergerak di sepanjang permukaan air dalam tangki. Partikel pelacak yang berwarna putih yang terapung di dalam air merekam jalur partikel selama satu periode tertentu lengkap. Hasil rekaman tersebut menunjukkan garis lintasan yang berbentuk elips, menandakan bahwa partikel fluida naik turun dan bergerak maju dan mundur, tetapi kembali ke posisi semula setelah menyelesaikan satu periode gelombang serupa seperti pada sebuah benda terombang-ambing di atas ombak laut, ya kan? Coba Anda lihat di gambar 14, jalur partikel pelacak putih yang ditangkap oleh fotografi itu adalah apa? Itu adalah si pathline-nya, ya kan? Kemudian ada lagi ya, kita udah belajar pathline, kita baca streamline, streamchap. Ada streak line. Apa itu streak line? Streak line itu adalah kelompok partikel fluida yang bergerak melalui posisi tertentu dalam aliran secara berurutan. Anda lihat juga gambar 4.5, garis gores terbentuk dengan memasukkan pewarna atau asap ya. Metode ini digunakan, metode streak line digunakan dalam percobaan terowongan angin ya. Air atau jenis fluida lain dengan menyuntikkan asap jika fluida adalah udara, dan tinta atau gelombang halus jika fluidanya adalah air. Jadi kalau Anda punya terowongan angin, terowongan air, pipa ada airnya, kemudian kita injeksikan tinta ya. Kalau terowongan angin pakai injeksinya pakai asap ya. Kalau terowongan air pakai tinta, maka tintanya akan membentuk sebuah gambaran, itu streak line. Contohnya gambar 4.15 menunjukkan arah dari partikel pelacak yang disuntikan ke dalam aliran bebas yang berisi objek yang berbentuk seperti sayap. Nah, itu nomor injected fluid particle-nya. Injected fluid particle-nya itu ketika dia diinjeksikan dengan smoke ya, itu masuk ya, atas masuk, kemudian dia akan masuk dengan kecepatan V, dia akan bergerak di sekeliling objek ketika ada objek. Nah, streak itu bulat-bulat itu yang dinamakan dengan injected fluid particle, misalnya tinta atau asap gitu ya. Sementara warna hijau itu adalah streak line-nya. Lingkaran di dalam gambar mewakili partikel fluida pelacak, sudah saya tadi sebutkan. Partikel tersebut dilepaskan pada interval waktu yang seragam ketika dipaksa menghindari objek. Jadi dia akan menghindari objek. Ketika partikel bergerak di sekitar bahu objek, jarak antar partikel pelacak individu meningkat. Garis-garis yang menghubungkan semua lingkaran membentuk kurva halus. Dalam percobaan itu adalah streak line-nya. Dalam percobaan fisika di terowongan angin atau air, asap atau pewarna yang disuntikan secara terus-menerus sebagai cairan yang tidak berbentuk partikel individu, dan pola aliran diamati dalam bentuk garis-garis. Nah, itulah streak line-nya. Oke ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat di bagian airfoil ya, kita lihat di gambar 4.15, partikel pelacak dilepaskan lebih awal daripada partikel pelacak B, pelacak 2. Artinya ada dua partikel pelacak ya, 1 dan 2.
Letak partikel pelacak individu pada suatu waktu ditentukan oleh medan kecepatan di sekitar saat partikel tersebut disuntikan ke dalam aliran sehingga saat ini. Jika aliran fluida yang diamati tidak stabil, medan kecepatan di sekitarnya akan berubah dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan pola streamline, pathline, dan pola streamline, pathline, dan streamline yang tidak sejajar dengan garis arus. Di sisi lain, jika aliran fluid tersebut bersifat steady atau konstan, maka garis-garis yang terbentuk oleh streamline, pathline, dan streamline akan menjadi sejajar dengan garis arus akan sejajar dengan garis arus. Anda lihat gambar 45, coba garis-garis arusnya, streamline-nya itu kan sangat rapi ya ketika sebuah airfoil bergerak gitu ya. Namun perbedaannya sangat mencolok saat berurusan dengan aliran unsteady atau transient. Streamline mempresentasikan pola aliran pada suatu waktu tertentu seperti potret tunggal dari aliran fluida pada saat tertentu. Sedangkan streamline mempresentasikan pola aliran yang sudah terjadi selama periode waktu tertentu dan memungkinkan kita untuk mengamati perubahan dalam aliran fluida. Sementara itu, untuk pathline ya, merupakan jalur aliran yang terjadi pada partikel individu selama beberapa periode waktu, mirip dengan catatan sejarah dari pergerakan partikel tersebut dalam aliran fluida. Oleh karena itu, streamline, pathline dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang dinamika aliran fluida daripada streamline, terutama dalam aliran unsteady di mana medan kecepatan berubah seiring waktu. Nah, coba Anda lihat gambar 4.17 ya, garis-garis pada kawat asap. Garis-garis pada kawat asap. Dalam percobaan dilakukan oleh Cimbala ya, pada gambar 4.17 itu di atas digunakan kawat asap dan sebagai kawat asap ya, ada kawat asap sebagai visualisasi aliran dalam terowongan angin. Jadi ini adalah di terowongan angin, sehingga kalau kita menggunakan terowongan angin kita menggunakan asap. Kalau terowongan air kita menggunakan tinta. Kawat asap yang digunakan adalah kawat vertikal tipis yang dilapisi dengan minyak mineral. Saat arus listrik dialirkan ke kawat, setiap butir kecil minyak akan memecah dan membentuk manik-manik di sepanjang kawat karena efek tegangan permukaan. Anda lihat sendiri, dia membentuk manik-manik kan. Kemudian setiap butiran minyak ini menghasilkan jejak asap yang membentuk garis-garis di sekitar kawat tersebut. Ya kan? Gambar 1417A menunjukkan garis-garis yang terbentuk dari kawat asap berada di hilir, berarti kiri, melingkar dengan diameter D yang sejajar normal dengan bidang pandang. Pola aliran yang tidak stabil, vortisitas ditumpahkan dari silinder dapat menyebabkan asap terkumpul membentuk pola periodik yang dikenal dengan jalan pusaran. Jadi asapnya menjadi seperti pusaran ya. Gambar 1417 sementara itu kawat asap dengan diameter 150 ditempatkan pada silinder sebelah kiri. Garis-garis yang terbentuk adalah lurus. Garis-garis yang terbentuk itu adalah lurus. Menunjukkan bahwa vortisitas telah hilang. Tidak ada vortisitas ya, suatu gerakan melingkar ya. Vortisitas itu tidak ada di bagian B. Di bagian B. Karena diameternya ya. Nah, coba kita lihat pusaran. Nah, kita lihat lagi di setelah detail tuh asapnya tuh terlihat seperti itu tuh di gambar 4.18 ya. Oke ya. Oke ya, kemudian kita tambah lagi tentang timelines. Apa itu timelines ya? Timelines adalah kumpulan partikel fluida yang memiliki waktu injeksi yang sama ke dalam aliran. Pola distribusi kecepatan dapat terbentuk menggunakan kawat gelembung dalam fluida air, sehingga membentuk profil di sepanjang diameter pipa. Garis partikel fluida kemudian ditandai dan diamati ketika bergerak atau berubah bentuk melalui medan aliran. Garis waktu ditunjukkan pada T-nya T0, kemudian T1, T2, T3. Hal ini memungkinkan kita untuk mengamati bagaimana partikel fluida bergerak seiring waktu dan membentuk pola aliran yang lebih besar dalam aliran fluida. Anda lihat di gambar titik 49 tentang visualisasi timeline. Ada flow,
Pertama di titik 0 itu flow-nya itu lurus kan, belum bergerak kan. Ketika itu flow-nya mulai bergerak dari T0 kemudian T1 2 3 sampai Tn. Timeline di T sama dengan T1 itu dia sudah mulai membentuk, kemudian di T2 dan akhirnya di T terakhir. Timelines dapat dibentuk secara eksperimental dalam saluran air menggunakan kawat gelembung hidrogen. Jadi kalau kita ingin melihat timelines dengan eksperimental, cara pembentukannya adalah dengan menyemburkan arus listrik secara singkat pada kawat atau katoda sehingga terjadi elektrolisis pada air dan terbentuklah gelombang gas hidrogen kecil pada kawat. Gelembung-gelembung ini sangat kecil sehingga daya apungnya hampir dapat diabaikan. Jadi dia tidak mengapung karena dapat diabaikan, kecil, saking kecilnya. Dan mereka dapat mengikuti aliran air dengan baik. Gambarnya mana? Gambarnya gambar 4.20 nih. Aliran bergerak ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dan kabel gelombang hidrogen yang terletak di sebelah kiri bidang pandang. Ketidakstabilan aliran yang mengarah ke turbulensi terlihat pada gelembung-gelembung yang dekat dengan dinding. Jadi ketika dekat dengan dinding dia seperti turbulens karena dia mungkin partikelnya bertabrakan dengan dinding itu. Jadi gambar 42 itu visualisasi eksperimental, sementara gambar 4.19 itu visualisasi timeline bukan eksperimental, hanya gambaran. Jadi kemudian peneliti melakukan eksperimen dan menemukan dan dapat melihat bagaimana timeline sesungguhnya, ya seperti itu. Caranya gimana ya? Eksperimental dengan saluran menggunakan kawat gelembung hidrogen. Oke ya. Oke ya, saya kira untuk bagian B ya, bagian B pola aliran, visualisasi pola aliran dan visualisasi aliran selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian C. Terima kasih.